Nanti setelah ini Pak Gunawan Alif tentu sudah standby ya Pak Gunawan Alif. Pak Gunawan Alif ini pakarnya cause related marketing. Jadi melibatkan, kalau tadi istilah Nancy Lee, melibatkan konsumen untuk sama-sama ikut berdonasi, ikut mendukung sebuah cause, sebuah program, sebuah kampanye yang dilakukan oleh, kampanye untuk kebaikan tentunya yang dilakukan oleh perusahaan. Pak Gunawan Alif ini disertasinya adalah tentang CRM. Jadi tahu banget tentang CRM di Indonesia dan perkembangannya sampai sekarang. Jadi dokternya ini, beliau adalah dokter CRM Indonesia, begitu Pak Gunawan ya. Tapi sebelum waktu saya persilakan ke Pak Gunawan, saya ingin menyapa dulu. Pada sore hari ini nih sudah hadir. Terima kasih kepada audiens yang hadir dari ini saya harus mention namanya. Bapak Ilham Wahyudi, Head of Sustainability Strategy and Monitoring Sinar Maslen. Selamat sore Pak Ilham, terima kasih sudah bergabung. Lalu Ibu Juliawati Wijayanto, beliau adalah Head of Institution Relations, Strategic Communication, and CSR kali ya, Aksa Mandiri Financial. Terima kasih Bu Juliawati, sore. Lalu Ibu Lucia Mira Buanawati, beliau adalah Head of Legal and Corporation Affairs, Kraft Heinz Indonesia and PNG. Lalu ada Bapak Diki Risbianto, beliau adalah Head of Corporate and Consumer Affairs, Hero Group. Selamat sore Pak Diki. Lalu ada juga, oh iya Pak Diki ini Pak Hero ini memenangkan kategori circular economy kalau tidak salah ya, memberikan donasi ke bukan donasi, makanan sisa di Hero Group untuk disumbangkan ke kebun binatang. Lalu ada Ibu Maria Dewantini Maria Dewantini Dwianto, Mbak Mia kami memanggilnya. Mbak Mia, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Beliau adalah Head of Corcom and Community Development Kombipar. Lalu ada Mbak Maya Rizano, beliau adalah Strategic Communication and Brand Head UOB Indonesia. Selamat bergabung. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bergabung dan yang lain lagi. Banyak sebetulnya nih ya. Cuma saya dari juri ini ada yang datang tidak ya? Kami mengundang semua juri sebetulnya untuk hadir. Lalu juga dari media, terima kasih dari Antara, Mbak Riris, dari Republika, Vidita, dari Berita Satu, Mas Rido, dari SWA, Herning, Warta Kota, Mbak Lilis, dari Tempo.co, dari Tribun, Mas Hairul, dari Suara Pembaruan, Mbak Lona, Sindo News, Iqbal, dan Indopos. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjutkan aja dah. Pak Gunawan Alif sudah standby, siap? Saya serahkan waktunya untuk Pak Gunawan. Bisa? Ya, silakan. Bisa terdengar? Terdengar. Oke. Ya. Selamat sore Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum. Kurang kencang sedikit Pak Gunawan. Kurang keras. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bicara tentang cost related marketing yang kebetulan ini disertasi saya di Fakultas Ekonomi UI. Tapi sebelumnya tolong ini saya disebut sebagai business directornya, inkubator directornya Sampurna. Saya udah resign dari Sampurna di zaman pandemi ini. Ya, jadi saya tinggal chairman di Indonesia CSR Society. Ya, supaya nggak salah. Nah, seperti halnya public relation, ya, corporate social responsibility ini juga punya mazhab. PR nggak suka kalau dibawa ke arah marketing public relation. Ya, diehard dari PR akan marah kalau disiplin PR dibawa ke arah marketing. CSR pun demikian. Ya. Ada yang pendekatannya ke arah marketing, ada yang pure, dan ini juga menimbulkan perdebatan. Tapi sesuai dengan brandingnya SWA dan Mix yang harusnya lebih dekat ke marketing, kita akan mendekati CSR ini dalam konteks marketing. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya pemasar harus melakukan apapun upaya
untuk memperlihatkan dia menjadi produk ataupun jasanya relevan bagi khalayak sasarannya. Ya, jadi kita akan melihatnya dari sudut marketing. Cost related marketing dengan demikian jelas itu adalah suatu upaya pemasaran. Ya, pemasaran yang berdasarkan suatu cost, suatu permasalahan sosial. Bukan hanya permasalahan sosial, juga bisa permasalahan lingkungan. Ya, jadi itu mengikuti untuk membantu. Nah, mungkin kita mulai, tolong diteruskan dengan definisinya supaya kita nggak salah. Ya, jadi cost related marketing saya kutip dari tulisan seminalnya Farada Ryan dan Menon pada tahun 1988. Cost related adalah proses merumuskan, melaksanakan aktivitas pemasaran. Jadi pemasaran kata kuncinya. Aktivitas pemasaran yang ditandai dengan tawaran dari perusahaan. Jadi perusahaan menawarkan ya untuk memberikan kontribusi dalam jumlah tertentu untuk suatu tujuan yang melibatkan pertukaran dengan pelanggan. Ya, yang dapat menghasilkan pendapatan. Jadi tujuannya adalah perusahaan memperoleh penghasilan yang memenuhi tujuan organisasi. Jadi pertama kali cost related marketing ini dilakukan oleh American Express. Dia bilang, hey, buka kartu American Express, jadilah nasabah kami. Setiap kali kalian membuka, siapapun yang membuka pertama, kami akan menyisihkan $1 untuk merestorasi patung Liberty. Ya, jadi dengan demikian orang didorong menggunakan kartu Amex. Ya, dengan membuka kartu Amex, Amex akan menyisihkan $1. Nah, kalau kartu itu digesek, setiap kali terjadi transaksi dengan kartu itu, Amex akan menyumbang lagi $1. Ya, dari setiap kali kartu itu dipergunakan. Melalui upaya ini, selama 3 bulan, Amex berhasil mengumpulkan dana sebesar $1,7 juta dan meningkatkan penggunaan kartunya sebanyak 28%. Jadi di satu sisi dia bisa membantu upaya baik, tapi sisi yang lain dia menawarkan produknya supaya digunakan lebih besar, lebih banyak. Ya, jadi itulah sebenarnya prinsip dasar dari cost related marketing. Yang ternyata saya beberapa kali jadi juri belum sepenuhnya dipahami oleh teman-teman yang berkecimpung di dunia CSR ini. Jadi kita harus paham benar bahwasanya cost related marketing ini namanya marketing. Jadi adalah salah satu bentuk upaya pemasaran. Ya. Nah, dalam kegiatan CRM ini, cost related marketing ini, produk atau jasa ditawarkan dengan memberikan informasi kepada khalayak sasaran. Ya, bahwa sebagian dari pembayaran uang yang dia berikan akan dikembalikan untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan entah sosial maupun lingkungan. Nah, dengan demikian diharapkan konsumen akan lebih tertarik untuk mengkonsumsi produk atau jasa yang kita tawarkan. Studi saya menemukan ya, program penawaran semacam ini dilakukan oleh banyak perusahaan, institusi, ya. Namun sejumlah syarat-syaratnya sayang tidak dilakukan dengan sempurna. Saya rasa salah satu yang mengusahakan upaya cost related marketing ini dengan sangat baik itu adalah Aqua. Pada saat dia menawarkan, jika Anda beli air saya 1 liter, saya berjanji akan menyumbang 10 liter air bersih bagi masyarakat yang kekurangan air bersih di Timor sana. Dia mengkomunikasikannya, ya, dia memberikan dengan jelas, dia berjanji
dan dia melaksanakan janjinya. Ya. Nah, dengan demikian ada terminologi lain dari cost related marketing, kadang-kadang juga disebut sebagai pro-social marketing. Tapi ingat, kata marketingnya nggak hilang. Ya, environmental marketing ini kalau dia banyak ke lingkungan. Ya. Incentive charity incentive atau corporate societal marketing. Ya. Namun kata-kata cost related marketing itu sangat spesifik, ya, karena pemasaran untuk membantu suatu cost. Nah, kita akan lihat sejumlah perbedaannya. Ini menarik, ya, supaya kita bisa pahami. Ya, kita akan coba bandingkan bagaimana upaya perusahaan untuk melakukan upaya-upaya filantropis, membantu masyarakat tanpa mengharapkan return, ya, betul-betul berbagi sepenuh hati, ya, atau corporate societal marketing, ya, kita membantu sejumlah upaya-upaya corporate sosial, ya, untuk membentuk reputasi perusahaan atau merek kita, dan cost related marketing yang akan kita bahas ini. Kita mulai bandingkan satu dengan satu. Pendanaan, ya, kalau untuk filantropis jelas kasih $100 juta, selesai belum? Ya. Corporate societal marketing, pendanaannya jelas dianggarkan $100 juta, selesai. Ya. Tapi cost related marketing tidak bisa seperti itu, karena jumlahnya berpengaruh seberapa banyak brand kita dibeli, dikonsumsi oleh konsumen kita. Nah, duit yang terkumpul kita kurangin sesuai janji kita. Jadi jumlahnya kita nggak bisa prediksi. Dua sebelumnya, filantropi ataupun korporat sosial ini perusahaan yang netapin, saya akan mengeluarkan uang sebesar ini. Ya, jadi fix. Ya, sementara di corporate cost related marketing itu tergantung konsumennya seberapa tertarik untuk membeli produk kita, dan dari hasil jualnya itulah kita sisihkan untuk cost kita. Ya. Nah, apapun yang dilakukan oleh perusahaan tentunya mengharapkan return, ya, mendapatkan imbal balik, ya, karena dia sudah membagikan sumber dayanya. Ya. Nah, bagi filantropi, imbalannya ya mungkin kita bisa dapat nama baik, ya, dikenang dan segala macam. Tapi secara strategik itu bisa dibilang, ya, returnnya sangat terbatas. Ya. Jika dikelola dengan baik dalam corporate societal marketing atau sponsorship, ya, kalau dikelola dengan baik dia akan membentuk yang lebih baik returnnya, asosiasi positif, mungkin reputasi, oh perusahaan ini care and peduli, ya, untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan. Sebaliknya pada saat cost related marketing, dia akan membangkitkan asosiasi positif dengan dianggap dia bersungguh-sungguh jelas membantu suatu permasalahan sosial sesuai dengan cost related marketing yang ditawarkannya. Ya. Kemudian pemanfaatannya, ya, filantropi kadang-kadang ya orang lagi kebanjiran, orang kena gempa bumi, ya udah kita harus bantu begitu saja, ya. Kita nggak bisa memanfaatkan itu secara langsung karena sangat tidak beradab. Kalau kita membantu Bapak mengambil pencitraan pada saat orang kesusahan. Ya, jadi filantropis ya tidak bisa kita manfaatkan secara langsung. Sebaliknya di corporate societal marketing, karena ia ikut berperan membantu menciptakan reputasi, membantu menciptakan kepercayaan, membantu menciptakan kepedulian, mungkin upaya-upaya ini bisa membantu mengubah sikap pelanggan, ya. Sama halnya dengan cost related marketing, karena cost related marketing berjanji, gua akan ikut mengatasi masalah itu, ya, seperti renovasi patung Liberty itu kan benar-benar selesai, ya, dilakukan oleh Amex sesuai janjinya. Nah, kemudian dengan melakukan hal itu apa hasilnya, outputnya di pasar, di market, ya. Filantropis ya namanya juga kita ngasih, nggak berharap, ya susah kita ukur what is the return, ya. Sedangkan kalau corporate societal marketing mungkin karena reputasi yang terbentuk, orang mulai percaya, mungkin dapat
mempengaruhi dampak penjualan secara tidak langsung. Begitu juga dengan cost related marketing. Tapi sekali lagi cost related marketing akan memberikan dampak yang baik kalau cost yang dibantu benar, beberapa syarat harus penuhi. Itu syarat-syarat itu nanti akan kita bahas berikutnya. Ya, dilanjut, Mbak. Ada sejumlah alasan kenapa tadi Bu Via tadi melakukan upaya-upaya baik. Ya. Ini saya terkenang pada saya lahir bulan September yang selalu dihiruk pikuk dengan PKI. Ya, saya lahir bulan yang salah. Nah, padahal PKI udah bangkrut. Kapitalis berjaya. Kenapa kapitalis berjaya? Karena dia selalu menyesuaikan diri. Dia mempelajari konsumennya, perilaku konsumennya. Kalau konsumennya baik, kalau konsumennya peduli dengan lingkungan, dia akan melakukan hal-hal seperti itu. Contoh konkret, Starbucks mendukung LGBT. Kenapa? Karena masyarakat di Amerika sana atau di Eropa sana merasa itu adalah biasa-biasa saja. Itu adalah kesetaraan. Itu adalah equality. Tapi pernah nggak LGBT itu diomongkan oleh Starbucks di Indonesia? Kan nggak pernah. Ya, dia akan menyesuaikan dengan masyarakatnya, dan itulah hal yang dilakukan sehingga CSR itu harus dilakukan karena faktor-faktor itu. Kalau masyarakat memang memerlukan, perusahaan dengan senang hati akan melakukannya. Jadi tanpa diatur dengan undang-undang pun, jika perusahaan merasa hal itu harus dilakukan, dia akan lakukan. Tadi Ibu Lis bilang, ya pertama diatur undang-undang untuk migas. Ya, jauh sebelum migas undang-undang itu keluar, Caltech sekarang Chevron itu udah mengeluarkan uang berjuta-juta dolar untuk bikin jembatan pertama di Sungai Siak, itu dibikin oleh Caltech. Ya, Tahia bilang, mungkin mereka kita udah bayar pajak, ya kan udah bayar pajak, Caltech udah pasti bayar pajak kan. Tapi masyarakat di sekitar kita yang hidup miskin, dia nggak ngelihat, dia cuma ngelihat lampu-lampu kita. Ya, jadi kita mempunyai tanggung jawab, meskipun kita udah bayar pajak dan segala macam untuk membantu mereka. Jadi nggak disuruh pun, jika tindakan itu akan membantu perusahaan hidup tenang dan damai dengan masyarakatnya, dia akan melakukan hal itu. Tentu saja di zaman itu Caltech tidak se-complicated sekarang. Karena masyarakatnya masih jujur, masih ya. Sekarang ada LSM dan segala macam sehingga petugas-petugas kayak Via ini semakin susah hidupnya. Ya, tapi itulah tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan CSR. Ya, jadi kenapa harus dilakukan? Karena itu adalah hal yang tepat yang harus dilakukan. Ya, hanya dengan berdamai dengan konsumen, dengan masyarakatnya, perusahaan bisa bekerja untuk menjaga kelangsungan bisnisnya, ya, memenuhi kepuasan moral katanya. Dan Gunawan, maaf 3 menit terakhir ya. Waduh, oke, keinginan dapat dilihat bertanggung jawab ya dalam jangka panjang. Oke, saya terus ke yang paling penting aja, ya. Nah, ini mungkin yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan cost related marketing. Ya, pertimbangan dalam mendukung masalah sosial. Kalau waktunya pendek nih. Satu, cost related marketing pada saat dirancang dan disusun harus mengingat penghasilan ya khalayak sasaran kita, persepsi keamanan mereka tentang keuangan keluarga, tingkat pendidikan dan religius kita. Sejumlah umat muslim kan sesungguhnya sudah menawarkan hal-hal semacam ini, ya, rumah zakat dan segala macam. Sebetulnya kan dia menggunakan hal-hal seperti ini, ya, karena dia menyentuh hal-hal religius kita. Ya, kemudian mereka yang lebih terdidik akan lebih tertarik untuk menyumbang kegiatan sosial. Ya, orang akan menyumbang cukup besar untuk kegiatan amal, yang suka berbagi akan lebih mendukung produk-produk yang ditawarkan untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial. Ya,
Kadang-kadang dengan membeli produk-produk yang bertujuan baik itu memperlihatkan pernyataan pribadi mengenai nilai-nilai moral kita. Jadi kita merasa bangga untuk mendukungnya. Nah, itu bisa dieksploitasi, dimanfaatkan dalam campaign cause related marketing kita. Atau seberapa jauh kita memahami masalah-masalah sosial yang akan dibantu, ya, citra dari bentuk masalah sosial tersebut dan keinginan orang untuk mendukungnya. Karena orang berbeda-beda. Orang yang nggak suka dengan binatang, ya kita nggak bisa dorong dia untuk membantu cause kita untuk melindungi gajah misalnya. Ya, jadi berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya studi saya menemukan juga cause related marketing akan diterima lebih baik jika masalah sosial yang didukung dianggap penting dan bersikap jangka panjang. Ya, itu sejumlah pertimbangan dalam mendukung. Namun ada sejumlah permasalahan. Ya, jika insentifnya nggak dirasa efektif, terlalu kecil, ya tidak cukup bermanfaat, konsumen tidak tertarik. Ya, jadi mereka akan lebih tertarik untuk mempromosikan produk-produk premium dibanding produk yang kecil seperti permen. Ya, kenapa? Karena dia merasa berapa banyak sih yang bisa dikumpulin dari permen, penjualan permen. Tapi kalau misalnya mobil, tadi mungkin Bu Ia Panasonic, itu kan kalau jualan lumayan. Ya, jadi dia akan lebih percaya. Ya. Kemudian guilty feeling, perasaan suka dan segala macam juga ikut mempengaruhi mau mendukung apa tidak. Ya. Kemudian jika kontribusi mengharuskan sacrifice, pengorbanan yang cukup besar, stimuli emosionalnya harus cukup kuat. Ya, what give them a reason. Ya, untuk membantu kegiatan cost related marketing. Ya. Kemudian konsumen akan menganggap mitra organisasi nirlaba, karena kan biasanya tadi dengan Dian Desa, bersama dengan desa itu kan mitra nirlaba, partner. Ya. Hanya akan dirasakan hanya dieksploitasi oleh konsumen, akan menganggapnya mereka hanya dieksploitasi jika dianggap nilai sumbangannya terlalu kecil. Ya, misalnya menjual Mercedes, tapi sumbangannya mungkin cuman lampu atau apa. Ya, jadi hal-hal seperti itu dipertimbangkan. Ya, studi saya menemukan bahwasanya konsumen mempertimbangkan hal itu. Ya. Dan kredibilitas perusahaan. Ya, ini perusahaan ini track record-nya tukang kibul, tukang bohong, atau memang dari track record-nya, jejaknya memang dia peduli sama masyarakat. Itu juga akan sangat membantu masyarakat mendukung cause related marketing. Nah, ini yang menarik, ada 2 studi yang bertolak belakang. Ya, Thiel dan Novak bilang konsumen akan mendukung jika dia searah dengan aktivitas perusahaan. Ya, misalnya kayak Lifebuoy, ya, bikin mendukung penjualan untuk membantu anak-anak cuci tangan dan segala macam saat pandemi ini. Itu kan searah. Nah, kata si Thiel dan Novak itu kan bagus. Ya, tapi sebaliknya si Allen dan kawan-kawan bilang sebaiknya jangan searah, harus jangan kongruen, tapi berlawan. Jadi jangan kayak Lifebuoy, ya jangan cuci tangan, mungkin membantu yang lain. Nah, ini hal-hal seperti ini tentunya juga perlu dipertimbangkan pada saat merancang cause related marketing campaign. Faktor sukses. Pak Gunawan, maaf. Saya minta 1 menit lagi ya terakhir nih. Ini yang penting nih. Ya, sukses ya. Oke. One, it should be very focused. Ya, karena kalau nggak fokus, tadi studi saya tuh nemuin banyak sekali dia cuma jadi tempelan, campur-campur. Ya, sehingga orang nggak enak, dulu serius gak sih? Ya, jadi fokus. Ya. Kemudian harus dikomunikasikan. Ya, orang tahu, gua akan menolong, perusahaan akan menolong kegiatan cost yang seperti apa dan bagaimana prosedurnya penolongannya itu. Karena semakin ya konsumen yakin, semakin senang dia membantunya. Kemudian permasalahannya itu benar-benar permasalahan yang dirasakan urgent dan penting oleh masyarakat khalayak sasaran. Dan kalau penting, progresnya juga dilaporkan. Ya, sehingga dia nggak hanya janji, tapi benar-benar melaksanakan semua apa yang dia janjikan.
Dan tentunya dilaporkan, dikomunikasikan secara kreatif dan inovatif ya sehingga masyarakat bisa melihat dan memahaminya. Saya rasa karena waktu saya sudah habis, Bu Lis, ya demikianlah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Gunawan, terima kasih, sangat mencerahkan. Kalau boleh saya highlight, ada 2 hal kalau yang saya highlight ya dari CRM ini. Satu, bahwa terukur, hasilnya sangat terukur dibandingkan dengan program-program lain ya, terukur dalam arti dari sisi perusahaan. Yang kedua, program CRM ini bisa dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat. Jadi salah satu action dari company, dari perusahaan yang bisa juga membantu mengubah perilaku masyarakat. Itu 2 hal yang saya highlight. Jadi ini inline dengan social marketing, corporate social marketing. Kalau perusahaan mau melakukan hal itu seperti apa yang dilakukan oleh Johnson & Johnson yang tadi saya kasih contoh. Teman-teman stay tune ya di sini karena nanti ada setelah ini masuk sesi Q&A, setelah ini nanti ada penarikan door prize. Jadi jangan kemana-mana. Bukan karena door prize-nya kali ya, tapi ini menarik Q&A-nya. Saya akan bacakan pertanyaan. Kayaknya saya nggak perlu nanya-nanya lagi, mendingan saya bacain pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Sebentar nih, saya baca ini. Yang pertama buat Mbak Via. Dari Bapak Husni dari Astra Agro. Bagaimana mengaitkan brand yang ingin dibangun Panasonic dengan program CSR yang direncanakan? Atau memang itu sesuatu hal yang terpisah dua-duanya antara membangun brand dan melakukan CSR? Atau ada relevansinya? Bagaimana mengaitkannya? Gitu Mbak Via. Silahkan. Sukses katanya buat Mbak Via, buat Panasonic, kata Pak Husni dari Astra Agro. Suaranya Mbak Via? Sebentar. Belum. Yes, Bu, udah? Oke. Silakan. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengaitkan brand dengan kegiatan CSR. Itu menjadi satu atau dikaitkan, gitu ya Bu? Itu masing-masing ya membangun brand, terus satu lagi program CSR gitu, 2 hal yang terpisah atau ada cara mengaitkannya membangun brand Panasonic dengan melakukan program CSR? Oke, kalau bicara ini menjadi 2 hal yang terpisah tentu enggak. Rasanya enggak, karena ujungnya tentu tadi adalah mengenai brand itu sendiri. Seperti yang kita diskusikan kemarin Bu, bahwa kegiatan ini adalah investasi untuk perusahaan ya. Merupakan investasi untuk perusahaan. Salah satunya adalah membangun trust. Gitu. Jadi kecuali memang perusahaan itu tadi kalau Pak Gunawan bilang ya inilah tempel-tempel aja mungkin gitu ya. Nah, tempel-tempel aja mungkin ya. Tapi karena kami di Panasonic Go-Bell Indonesia ingin melakukan ini sebagai bentuk komitmen. Kalau udah komit kan berbeda ya untuk komitmen. Jadi ini adalah investasi yang ingin kami lakukan yang nantinya tentu akan berefek kepada brand kami, kepada brand itu sendiri. Setelah brand itu sendiri, kepercayaan masyarakat meningkat dan lain-lain, tentunya akan berefek kepada hal-hal yang lain yang kaitannya juga dengan produk, penjualan, dan lain-lain. Jadi itu menjadi satu kesatuan bahwa kegiatan tersebut kemudian misalnya dikaitkan dengan tadi misalnya dengan kegiatan yang terkait dengan listrik misalnya, terkait dengan air bersih, terkait dengan kemarin dalam kondisi pandemik dan lain-lain, kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi, bahwa kita harus beradaptasi, artinya kita harus responsif terhadap situasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, atau pada saat kita juga nggak bisa dong kaku Bu, kemarin lagi pandemik misalnya gitu ya, karena kita udah bikin plan gitu ya, bikin plan untuk kegiatan A ini, kemudian kita tidak bisa mengalihkan itu. Jadi semua harus dilihat kembali, mengkaitkannya antara brand dan juga kebutuhan masyarakat. Menurut saya itu penting gitu, sehingga apa yang kita deliver itu memberikan manfaat, karena ujung-ujungnya bisa memberikan manfaat, apapun manfaatnya kepada masyarakat, dan kita harapkan kembali juga kepada kami sebagai perusahaan. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab. Jadi mungkin kalau saya perjelas sedikit bahwa kayak program solusi untuk daerah terpencil itu kan donasi lantern ya, lampu. Nah, di Panasonic ada kategori, ada produk
lampu juga di Panasonic ya. Ya, betul. Karena itu mungkin mengaitkannya ke sana barangkali ya Panasonic. Ya, betul Bu. Betul ya. Oke, jadi begitu ya Pak Husni dari Astra Agro jawabannya. Jadi ini investasi adalah investasi jangka panjang untuk membangun trust, reputasi perusahaan. Oke, pertanyaan kedua untuk Pak Gunawan Alif. Ini tidak spesifik ditujukan ke Pak Gunawan, tapi saya rasa ini Pak Gunawan Alif yang paling kompeten untuk menjawab ini. Dari Pak Giri dari PT Hero Supermarket Tbk. Kiat-kiat apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan zero waste sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia bebas sampah? Sampah. Nah, ya. Pak Gunawan silakan. Oke. Barangkali Pak Jimmy, Anda bertanya tentang sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi, betul. Ya, pada saat produsen bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan jejak apapun dari kegiatan produksi dan konsumsinya. Itu harus dimulai dengan keinginan bersama. Seringkali kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Kenapa? Terlalu berat. Ya. Saya mendirikan Indonesia CSR Society dengan semangat seperti itu. Perusahaan dengan perusahaan harus saling bekerja sama karena tidak mungkin perusahaan mengerjakan semuanya sendiri. Meskipun usaha ke arah itu sudah dilakukan. Unilever misalnya, dia sadar sekali sampah plastiknya menyebar di mana-mana. Saya kebetulan punya sawah. Orang-orang di kampung saya mandi di kali itu. Sampah plastik habis mandinya sih tinggal di situ dan menumpuklah sampah itu. Ya, sampah itu sebagian ada dari Unilever, tentu juga ada dari produsen sabun yang lain. Ya. Menyadari hal-hal seperti ini, Unilever tentunya sangat berat. Tapi kan harus dilakukan. Makanya kemudian mengolah bank sampah, ya, mengolah semua outputnya sebisa mungkin. Lebih jauh lagi, dia mulai tidak menjual produknya dengan kemasan. Ya, kalian. Tapi kembali lagi, ini adalah mental kita sebagai konsumen. Artinya, perusahaan, makanya asosiasi harus mengedukasi. Ya. Saya di kampung saya, karena saya punya rumah kampung ya, di Raja Galuh sana, saya memulai sendiri ya untuk menggerakkan masyarakat di kampung saya untuk mengumpulkan sampah dan mencari alternatif. Bisa diapain tuh plastik-plastik itu. Jadi kembali ini pertanyaan yang sangat sulit, Pak. Karena ini membutuhkan jawaban bersama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Prinsip dasarnya berbisnis adalah para pihak harus merasa diuntungkan. Jika perusahaannya aja yang untung, masyarakatnya marah. Ya. Jika perusahaannya dirugikan, perusahaannya berhenti berbisnis. Pemerintahnya susah. Ya kan? Jadi kita hidup di masa yang memang nggak mudah, Pak. Jadi memang asosiasi perusahaan ya, harus bersama-sama ini menyelesaikan masalah. Karena sirkular ekonomi di Cina, sirkular ekonomi itu bisa berlangsung karena pemerintahnya yang memaksa. Ya, jadi pada saat dia keluar sampah itu keluar dari rumah itu harus terpisah dan dikumpulkan dan udah bagian yang bisa di recycle dibawa ke tempat recycle, yang ke tempat bahan makanan yang organik dikumpulin jadi pupuk. Tapi kan itu harus ada kebijakan. Ya, jadi kita di Jepang kali ya Pak itu ya Pak? Di Cina. Oh di Cina? Cina juga ya? Ya. Dia, karena Cina itu kan besar sekali Bu. Dia banyak sekali penduduknya. Ya. Karena kalau dikelola dengan baik, hal ini akan menjadi penghasilan, jadi duit sebenarnya. Ini kan resources itu, sumber daya itu sebenarnya. Cuman kita terlalu malas untuk mengolahnya karena rebel. Itu aja sebabnya. Rebel. Nah, iya kan karena itu kan. Itu kan hal-hal yang menyebalkan. Ya, jadi, tapi kan ini semuanya harus diedukasi.
Ya harus diajak bersama-sama. Kita harus melakukannya bersama-sama. Karena nggak mungkin Pak Jimmy sendiri yang melakukannya, atau Bu Via sendiri yang melakukannya. Itu sangat berat. Ya even si Unilever aja ampun-ampun dia kan, dia nggak jalan, dia udah bikin, nggak bisa pakai kemasan. Kayak kitanya yang malas datang. Ya, jadi betul. Seperti itu yang bisa saya jawab, Bu Lis. Yap, itu betul, setuju sekali. Jadi akan berat kalau misalnya perusahaan melakukannya sendiri. Ini Pak Giri ini dari Hero Supermarket, berat bagi perusahaan untuk melakukannya sendiri. Ini semuanya harus, semua stakeholders ya harus melakukan ini. Pemerintahnya mendorong, masyarakatnya menyadari untuk membantu, dan korporasinya juga memudahkan gitu loh, melakukan upaya-upaya yang memudahkan supaya semuanya bisa jadi zero waste ya. Jadi ini PR bersama. Gitu ya. Oke, pertanyaan satu lagi nih, kayaknya waktunya sudah sangat mendesak. Ini pertanyaan saya ambil dari pertanyaan umum, ada 3 orang yang menanyakan. Herning dari SWA, dari Mbak Riris dari Antara, dan satu lagi Mas Widi Sahib dari Perhumas menanyakan hal yang sama tentang budget. Idealnya budget CSR itu berapa persen dari profit, berapa persen dari apa gitu. Mbak Via ini paling mungkin bisa cerita nih soal budget. Pak Gunawan tentu juga silakan memberikan komentar. Oke, Bu, kalau kita di Panasonic tentunya semuanya biasanya merefer kepada undang-undang minimumnya, gitu ya Bu, minimumnya. Tetapi kami membiasakan diri memang untuk melakukan planning ini jauh gitu. Jadi setiap kita membuat BP itu kita sudah menyiapkan juga apa yang akan kita lakukan. Nah, itu bisa dikatakan bahwa untuk approval-nya ya. Jadi kalau kita bicara angka berapa persen sih dari penjual profit perusahaan atau untuk dari performance perusahaan, itu rasanya mungkin kita nggak bisa mention itu, karena yang pasti kita akan ngikutin angka dari undang-undang, kemudian kita lihat secara kebutuhan, karena masing-masing kegiatan itu tentunya berbeda gitu. Jadi contoh saja misalnya pada saat pandemi kemarin seperti yang kami sampaikan, kita nggak ada nih yang bisa tahu bahwa pandemi itu akan terjadi seperti ini selama ini gitu ya. Kita berpikirnya 3 bulan, ternyata 3 bulan kemudian lewat lagi. Artinya dibutuhkan keputusan-keputusan di dalam manajemen yang membuat kemudian alokasi kegiatan yang disalurkan untuk current condition saat ini untuk kita lakukan gitu. Jadi memang selain planning itu sendiri, ada hal-hal yang kita sudah siapkan seandainya ada kebutuhan-kebutuhan yang melebihi dari estimasi kami. Jadi mungkin ada yang kita pindahkan alokasinya dan lain-lain. Itu yang kami lakukan di Panasonic ya Bu. Mungkin yang saya bisa sharing seperti itu. Boleh saya tambah sedikit ya? Oke, silakan Pak Gun. Ya, jika kita percaya CSR ini adalah strategic decision, ya kita akan melakukannya, membuat anggaran sebagai anggaran yang strategik. Tadi Bu Via cerita tentang investasi. Keputusan melakukan investasi adalah keputusan strategic decision. Seberapa besar pabrik yang akan dibuat, itu kan strategic decision, itu kan investasi, ya kan? Jadi dia mempertimbangkan. Jadi saya paling nggak suka ada pertanyaan berapa persen dari ini. Itu bukan soal persentase, tapi soal seberapa penting CSR inisiatif ini harus dilakukan oleh perusahaan. Ya, setuju, Pak. Jadi bukan persentasenya yang harus kita hitung. Ya, itulah yang membuat kegiatan CSR ini sering dianggap sebagai sumber dana. Bukan. Ini bukan sumber dana. Ini adalah sumber investasi bagi masyarakat untuk memperkuat brand dan produk dari perusahaan. Ya, jadi bukan soal berapa duitnya yang penting, tapi seberapa penting investasi ini. Tadi kan Ibu Via bilang sebagai investasi. Seperti kita melakukan investasi pabrik, itu kan bisa gede, bisa kecil kan berdasarkan pilihan strategik kita. Dan itu nggak ada patokan berapa persen dari itu kan Bu ya bikin pabrik itu kan. Betul. Kita melihat dengan membuat pabrik ini kita akan memperoleh keuntungan begini, begitu, kita bisa berkembang. Kan itu putusan strategik. Sama CSR itu adalah suatu strategic decision.
Ya, jika kita bicara strategic decision, kita melakukan investasi ya berdasarkan kepentingannya, berdasarkan keperluannya. Kalau memang perlu ya keluarin duit itu. Kalau nggak perlu ya nggak usah, kan gitu. As simple as that. Itu contoh betul Pak. Betul. Itu sesuai, mungkin ditambah sedikit Bu, kalau tadi bicara Pak Gunawan bahwa kalau kita bicara persentase, pada saat kita sudah melakukan itu secara BP atau business plan atau anggaran, kita anggarkan persentasenya sekian, dan kemudian kemarin terjadi pandemi, finally akhirnya perusahaan-perusahaan tidak bisa melakukan apa-apa karena terkait dengan budget tadi. Tapi kalau tadi karena management decision, strategic decision, perusahaan tetap bisa melakukan yang terbaik untuk bisa membantu masyarakat. Jadi setuju yang tadi disampaikan Pak Gunawan bahwa ini bukan bicara masalah persentase, tapi seberapa penting perusahaan ada di dalam masyarakat, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kondisi baik maupun tidak baik, Bu. Mungkin itu ya, kalau bagi Panasonic Gobel Indonesia. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Pak Gunawan dan Mbak Fia. Sangat inspiratif, sangat jelas, clear sekali. Jadi CSR, inisiatif sosial itu adalah nggak bisa ya dihitung-hitung, diukur-ukur, karena ini memang investasi yang akan dampaknya juga nggak seketika gitu loh, jangka panjang, gitu kan ya. Insya Allah bisa menjadi untuk sustainability, untuk keberlanjutan perusahaan juga. Terima kasih banyak. Ini sesi pertama sepertinya sudah selesai. Kita akan melakukan pengundian untuk sesi pertama ini. Dwi, silahkan teman-teman siap-siap ya. Ininya apa namanya, nanti kalau namanya yang tersebut lalu dipanggil harus sudah di-unmute. Silakan Dwi. Iya, terima kasih Mbak Lis untuk waktunya. Oke, untuk sahabat Mix, kalau tadi udah serius-serius kita ngobrolin tentang CSR. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Lucky Draw. Kita akan langsung mulai aja ya, karena waktunya pendek banget. Jadi siap-siap teman-teman semua di depan laptop untuk siap-siap juga namanya disebut, dan bisa raise hand, boleh juga audionya dibuka dan ini. Oke. Raise hand aja. Raise hand aja ya. Oke, kita raise hand aja ya, nanti namanya sebut oleh kita. Oke, kita mulai ya. Ibu Julia. Ibu Juliawati Wijaya. Ada. Oke. Terima kasih Ibu Juliawati, nanti akan kami kirimkan untuk merchandise dari Panasonic. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjut ke merchandise yang kedua. Silakan. 3 produk Panasonic ini. Mahadina Aulin Diva. Ada? Udah raise hand? Oke, ya terima kasih. Selamat buat Mahadina Aulin Diva. Selanjutnya, merchandise yang ketiga dari Panasonic. Diputar, silakan. Elga dulu ya? Oh, tadi Giri yang dari ini ya? Yang tadi nanya ya, kalau nggak salah ya? Oke. Mohon raise hand. Dari Mas Giri. Ada raise hand. Dari lengkap ya, 3 merchandise dari Panasonic akan kami kirimkan setelah program ini berlangsung. Kembali acara saya kembalikan ke Mbak Lis untuk melanjutkan sesi diskusi yang kedua. Silakan Mbak Lis. Oke Dwi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dwi sudah membantu untuk door prize. Jadi nanti teman-teman sahabat Mix ikuti sampai selesai sesi ini ya. Ada lagi 3 hadiah door prize. Kalau ini lebih besar nih door prize-nya dari Panasonic dalam rangka ulang tahun Panasonic. Hadiahnya keren deh pokoknya. Jadi sampai selesai, standby please.